Profesor kita satu ini sepertinya tidak jauh beda dengan profesor yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Bapak Profesor Ikrar Nussabakti yang kaya dengan gagasan-gagasan belutnya, ya tentu dalam konteks politik. Nah, profesor ini adalah seorang psikologi ya, ahli psikis ya, ahli kejiwaan ya, forensik yang tentu sudah sangat terkenal di Indonesia ya. Dan kelihatannya dalam beberapa podcastnya mulai terindikasi beliau memang juga kaya dengan pemikiran-pemikiran belut ya. Khususnya ketika membedah isi kepala Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kita akan bahas soal belut-belut di dalam pikiran profesor seorang Reza Indragiri. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik, Ruang Publik, Sekolahnya Publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama meninggikan argumentasi, bukan emosi, apalagi ya dengan suara tinggi dan memaki-maki. Don't raise our voice, emotion but argument. Baik teman-teman, kembali seperti biasa sebelum kita bicara tentang belut-belut, ya pemikiran-pemikiran belut, politik kita bicara tentang persoalan yang real, tentang kaplingan 10-20 ya yang ada di IKN, sekitar IKN 10 sampai 15 kilometer jaraknya di titik nol ibu kota politik kita nantinya. Dan teman-teman, hanya dengan 1 juta uang rokok disisihkan, ditabung, teman-teman sudah dipastikan bisa memiliki ya aset properti untuk bisa hadir di bumi Borneo ya seperti itu. Silakan cek informasinya di bukanpartaipolitik.com ya, di website kami bukanpartaipolitik.com. Di sana ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Semuanya transparan teman-teman. Baik, kembali kepada persoalan belut-belut dalam pikiran seorang profesor ya. Nah, ketika saya menyimak terkait dengan apa yang distatementkan oleh Pak Profesor ya, kalau tidak salah ya, kita panggil saja Prof ya, karena kalau keliru Profesor ya Prof profesi lah seperti itu ya. Profesi atau Prof dari Pak ya, bukan Pak Ikrar ya, Pak Ikrar sudah kemarin. Pak Reza Indragiri yang membedah isi kepala Gibran. Nah, ini menarik ya. Kita coba analisis apakah pikiran Prof Reza ini betul-betul memenuhi kualifikasi yang disebut dengan pemikiran belut ya. Nah, kita kembali bicara tentang Gibran terlebih dahulu ya, sebelum kita bicara profesor kita ini. Banyak orang yang percaya pada analisis-analisis ya, para pakar-pakar. Ya sebenarnya pakar-pakar ini kan pakar-pakar hipotesis saja sebenarnya. Mau pakar setinggi langit apapun, mau pakar dari luar bagaimanapun ya, paling tinggi itu ya langit-langitnya itu adalah hipotesis. Jadi pernyataan yang rendah, hipotesis, hipo itu rendah, tesis itu pernyataan. Jadi omong-omong yang rendah ya begitu. Artinya bagaimanapun dia membangun suatu kerangka analisisnya, ya ujung-ujungnya topnya itu ya hipotesis, artinya bisa salah. Ya, karena itu kita perlu mencoba menganalisis mana tesis-tesis atau pernyataan-pernyataan, bahkan bukan dari seorang pakar pun, itu bisa dipercaya. Ya. Memang kita harus akui, para guru besar ini punya star yang lebih di depan lah begitu untuk bisa dipercayain publik. Nah, bagaimana dengan Profesor Reza ini dalam menilai isi kepala ya, berdasarkan statement-statement beliau dalam ruang-ruang publik, ruang-ruang podcast, beliau menyampaikan ya agak berat hati mau nyebut ya Pak Gibran ya, Pak Gibran dan kata beliau ya, saya kira ini menurut saya ini keterlaluan ya. Artinya siapapun kita sesama manusia ya kita perlu harus ya bicara tentang penghormatan, respek terhadap kemanusiaan itu. Kita memandang rendah seseorang itu sebenarnya abai pada sebuah kenyataan, ya, boleh katakan spiritualitas historis, ya. Apa yang disebut dengan spiritualitas historis itu adalah kenyataan. Gibran itu bukan ciptaan, ya, boleh katakan Gibran itu, Pak Gibran itu, beliau wakil presiden kita itu made in God, ya, ciptaan Tuhan, bukan made in China, made in
Taiwan ya. Jadi, di dalam diri Pak Gibran itu tidak usahlah, selesailah kita bicara tentang perdebatan tentang persoalan itu ya. Jadi berdiam potensi ya yang luar biasa tak terbatasnya. Nah, ini mesti harus dilihat. Jadi kalau kemudian hanya mengacu kepada analisis teks, analisis katakanlah generasi yang sekarang itu adalah generasi yang speak up dan dianggap bahwa Pak Gibran tidak mampu speak up, saya kira itu bias dalam melakukan sebuah penilaian dan saya sangat yakin itu ada variabel-variabel yang, membiaskan gitu ya, baik disadari maupun tidak disadari. Mari kita lihat dalam beberapa analisis yang saya sampaikan secara sederhana ya, analisis itu tidak harus kompleks, tidak harus rumit. Analisis itu cukup sederhana saja untuk melihat keterhubungan dan, rasionalitasnya atau, reasoning-nya ya, seperti itu. Contoh sederhana, orang betul-betul mengabaikan, merendahkan tentang performa seorang Gibran dengan mengatakan bahwa dia tidak akan sanggup, tidak punya wawasan, kompetensi, kapasitas yang cukup. Nah, itu kan terbantahkan semua ketika terjadinya, perdebatan antara calon wakil presiden yang diikuti oleh seorang profesor ya, seorang guru besar yang tidak perlu lagi diragukan yaitu Pak Mahfud MD dan juga seorang politisi kawakan sebagai seorang ketua umum yaitu Caimin ya. Dan dalam konteks itu saya memforecasting atau menebak, mengestimasi bahwa Gibran akan perform ya, jauh lebih baik dalam, melakukan perdebatan itu. Karena ya saya katakan pengalaman Profesor, Mahfud dengan pengalaman Caimin itu berbeda dengan pengalaman seorang Gibran yang adalah ya seorang wali kota ya gitu ya, wali kota Surakarta atau Solo. Yang notabene artinya itu adalah negara mini gitu, yang kemudian dia terbiasa dengan urusan-urusan kepublikan yang sifatnya komprehensif, bukan parsial seperti Prof. Mahfud yang di bidang, sebatas bidang hukum ya dan sedikit ya bergeser kepada persoalan politik. Begitu kan juga dengan Caimin yang ya murni, pure adalah seorang politisi. Nah ini, jadi teman-teman saya mau mengatakan bahwa dalam konteks itu Gibran lebih unggul dalam berdebat. Nah, bagaimana mungkin Pak Reza, Prof. Reza itu kemudian meragukan tentang kompetensi hanya berdasarkan membaca substansi teks, ya. Seorang wakil presiden itu sudahlah, dia akan dikelilingi oleh para ahli, ya, dikelilingi oleh para ahli yang begitu gampang, Pak Gibran menanyakan menurut, Prof, ya, semua ahli-ahli profesor itu akan ditanya soal ekonomi kita bagaimana, soal sosial kita bagaimana, soal budaya kita bagaimana, soal ini, soal itu, soal itu. Jadi sulit untuk mau mengatakan bisa mempercayai analisis-analisis dari Prof. Reza. Begitu juga saya sempat katakan, bahwa, Gibran dan juga Kaisang ini tumbuh dalam suatu keluarga yang memang, bukan orang biasa ya, tumbuh dalam satu keluarga politik, keluarga orang-orang yang memang memimpin sebuah daerah ya, memimpin Solo, memimpin ibu kota Jakarta, memimpin ya negara ini. Sehingga kalau dalam perspektif teori DNA ya, manusia yang memiliki potensi yang luar biasa itu akan dinyalakan potensi-potensi itu dengan konteks di mana lingkungan mereka bergaul dan lingkungan itu turut mendefinisikan tentang pertumbuhan diri seseorang ya, dalam hal ini Pak Gibran. Dan saya kira analisis-analisis, tafsiran-tafsiran, proyeksi-proyeksi dan prediksi-prediksi bahwa Gibran ini akan membawa beban bagi kita seperti 100 tahun itu saya kira berlebihan ya. Jadi tidak berbasis pada analisis-analisis yang sifatnya menjaga jarak secara emosional ya. Jadi saya tidak yakin ya, saya tidak yakin Prof, mohon maaf Prof, saya kira satu hal, kelihatannya memang kalau masih ingat dengan dokumen ya, statement yang disampaikan oleh Prof Reza sendiri dalam sidang persoalan Ibtu Rudiana ya, dan di situ kelihatan bahwa memang ada perspektif belutnya ya, mau mengakui bahwa dia salah karena sudah berburuk sangka terhadap itu, ya karena institusi yang paling bersangkut mengatakan bersih dan tidak ada masalah. Tetapi
ya, itu dikemas sedemikian rupa untuk tetap tinggal pada sebuah keyakinan bahwa ada yang tidak bersih dengan yang bersangkutan ya, yang itu. Sehingga di sinilah perspektif belutnya itu mulai muncul ya. Nah, saya kira mungkin kalau kita bicara tentang persoalan statement-statement Pak Reza, jangan sampai nanti ujung-ujungnya mengatakan, "Ya, kalau saya salah, saya minta maaf sama presiden, wakil presiden, dan sebagainya." Ya, tapi tetap dengan kemasan untuk mengesahkan bahwa saya tidak yakin, ya. Saya tidak yakin bahwa itu seperti itu sehingga saya harus minta maaf dan sebagaimana. Ini perspektif belutnya di situ ya. Jadi cara berpikir belut seperti itu. Bagaimanapun juga sudah saya katakan dari awal bahwa siapapun itu bisa salah gitu ya. Apa yang kita yakini benar ya, itu bisa salah. Ya, apa yang kita yakini salah juga bisa benar. Nah, inilah makanya kita perlu menjaga jarak ketika membangun sebagai sebuah argumentasi. Jangan pernah kita kemudian menghadirkan statement yang seolah-olah memberikan sebuah potret kebenaran, realitas kepada orang lain, padahal tidak seperti itu. Saya sangat yakinkan ya, saya pertaruhkan bahwa kompetensi yang tumbuh pada diri seorang Gibran itu bukan kompetensi seperti yang didefinisikan, dibayangkan, dicemaskan, dan dibebankan ya bagi atau oleh pikiran-pikiran seorang Profesor Reza ya. Mari kita akan lihat bersama-sama, saya punya keyakinan itu ya ada potensi DNA yang luar biasa dalam diri seorang Gibran yang akan kemudian muncul ya dari hari ke hari. Hari ini karena tentu sebagai seorang wakil presiden geraknya sangat terbatas ya. Peran-peran yang dimainkan juga tentu akan mewakili yang namanya kewibawaan sang pemimpin kita, Pak Prabowo, presiden kita. Karena itu saya mengendorse buat semua warga negara, ya Anda suka atau tidak suka terhadap pemerintah kita, bagaimanapun juga penghargaan terkait dengan penyebutan nama, ya Pak Gibran, beliau itu adalah patut untuk dikedepankan oleh siapapun, termasuk oleh pakar-pakar yang sampai hari ini berat untuk bicara seperti itu. Ya, siapapun ya tidak ada hak kita ya, tidak ada potensi kedirian kita yang kemudian mengabaikan tentang martabat manusia. Karena itu terlepas dia salah atau tidak, kita tetap harus panggil ya seseorang itu dengan namanya, dengan sebutan-sebutan nilai-nilai keutamaan yang merupakan konsensus hidup kita bersama. Saya suka dengan suatu film Korea ya, The Good Doctor ya. Bagaimana konflik dalam sebuah rumah sakit itu ya mereka memang berhadap-hadapan, tetapi selalu ketika dia menyampaikan ketidaknyamanan, protes terkait dengan sesuatu, mereka tetap menundukkan kepala, tanda hormat. Prof. Reza dan juga Prof. Ikrar Nusa Bagja, yuk tundukkan kepala kita kepada Prabowo dan juga kepada Pak Wakil Presiden kita, Gibran Rakabumi. Karena itu kami juga tundukkan kepala buat Prof. Ikrar dan juga Prof. Reza dan profesor yang lain serta politisi-politisi yang lain sekalipun kita berbeda pandangan, bukan partai politik.